Teman-teman sekalian, setiap orang hidup, apapun profesi yang ia jalani, selalu berharap, mendamba, meraih kebahagiaan, ketentraman dalam setiap titian kehidupan yang dijalani, termasuk aktivitas yang ditekuni. Berbagai upaya telah ditempuh, bahkan kemudian ada juga yang menempuh dengan berbagai hal yang sulit kita lukiskan untuk mendapat kebahagiaan itu. Namun, nyatanya, kebahagiaan yang dimaksudkan kadang-kadang tidak berlaku umum. Sifatnya tidak holistik, jangkauannya tidak komprehensif. Bahagia bagi seseorang belum tentu bahagia bagi yang lainnya. Banyak pamflet dibuat, bahagia itu sederhana. Cukup secangkir kopi, Anda hadir dengan kebahagiaan. Mungkin bagi Anda yang ngopi, bagi yang tidak, itu tidak menampilkan kebahagiaan. Bahagia itu sederhana ketika kamu hadir di sampingku. Masya Allah. Bahagia untuk kamu, untuk yang lain mungkin kecewa karena yang sudah dinantikan ternyata diambil orang. Baik, ada yang berusaha membuat indeks kebahagiaan. Bandung tidak ketinggalan. Tapi tidak ada yang meraihnya dengan 100%. Lantas jika si fulan membuat ukuran kebahagiaan, tapi bagi yang lain tidak tercapai kebahagiaan itu, si fulan membuat capaian kebahagiaan, tapi tidak sama dengan yang dirasakan yang lain, bagaimana kita bisa mencari kebahagiaan yang hakiki, yang kiranya bisa ditempuh setiap orang, hadir dalam setiap sudut kehidupan yang dijalani. Malam ini, kita akan coba menghadirkan satu bahasan, yang dengan itu insya Allah ada bimbingan untuk menghadirkan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Malam ini kita ambil tema bahagia dalam naungan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa mesti Al-Quran? Kenapa mesti Sunnah? Saudara-saudariku, Al-Quran kita sepakati adalah firman Allah. Sedangkan Allah kita juga sepakati adalah Tuhan satu-satunya, tidak ada Tuhan selainnya, yang menciptakan kita semua. Pencipta tanpa materi yang dicari, tanpa bahan yang diusahakan, seketika dengan mengatakan jadi maka jadi, dalam bahasa Arab disebut dengan khaliq. Pekerjaannya disebut dengan khalaqa. Hasilnya disebut dengan makhluk. Maka Allah menyebut dirinya dengan khaliq ketika mencipta kita. Quran surah 15 ayat ke-28. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliq. Ingatlah ketika Allah berfirman pada malaikat, saya adalah pencipta. Inni khaliqun bashara, dan saya akan mencipta makhluk baru yang bukan malaikat dan bukan pula jin, manusia. Penciptaannya disebut dengan khalaq. Karena itu ketika dicipta kita Allah menyebut khalaq. Quran surah 51 ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Akan diciptakan bashar. Ketika diciptakan ins, pekerjaannya khalaq. Kemudian penciptanya khaliq. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Bismi rabbika alladhi khalaq. Maka yang terjadi, tercipta kemudian, yang tercipta disebut dengan makhluk. Makhluk membawa sifat penciptaan disebut dengan akhlak. Ada keterkaitan antara akhlak, khalaq, khaliq dengan makhluk. Tapi semuanya memiliki nilai kesamaan, bahwa sang pencipta akan selalu lebih tahu dengan apa yang diciptakan. Tahu tentang bahan ciptaannya, tahu tentang karakteristik penciptaannya, tahu seluk-beluk penciptaannya, dan juga tahu yang dibutuhkan oleh apa yang diciptakannya. Bukankah Anda yang suka membuat sesuatu karya saja, yang tidak disebut dengan khaliq, Anda mengetahui apa kebutuhan apa yang Anda buat? Kalau teman-teman buat sesuatu, itu beda kalimatnya dengan Allah membuat sesuatu. Kalau Anda membuat sesuatu tanpa bahan, ya itu mustahil, hanya melekat kepada Allah. Bisa nggak antum bikin meja tanpa bahan? Perhatikan, bikin spidol tanpa bahan, spidol ya, muncul ini, mustahil. Pasti ada bahannya dulu. Dari mana bikin spidol? Maaf, ada banyak hal, ada plastiknya, ada tintanya, ada macam-macamnya. Bagaimana bikin meja? Ada kayunya, kayunya dari pohonnya, ada tautan dengan pakunya, dipalu pakai palunya, dipernis pakai macam-macamnya, diamplas dan sebagainya. Semuanya muncul dari bahan.
Karena itu istilah penciptaan untuk hal yang membutuhkan bahan itu disebut dengan ikhtara'a, yakhtari'u ikhtira'. Orang yang mukhtari'. Tapi ketika membuat sesuatu tanpa bahan, maka dibuat dengan khalaqa. Anda bisa bayangkan, pembuat sesuatu dengan bahan saja lebih tahu kebutuhan apa yang dibuat. Bukankah pembuat pesawat terbang tahu kebutuhan pesawat? Apa yang dibutuhkan di pesawat? Bagaimana nyusun supaya stabil? Bagaimana di dalam sayap supaya tidak ada crack? Bagaimana sampai ke ekornya? Bagaimana baling-balingnya? Bagaimana buat pesawat tanpa baling-baling? Berapa bahan bakar yang dibutuhkan? Berapa kecepatan yang diperlukan? Bagaimana kestabilan di udara bisa dibangun? Itu kan yang tahu yang bikin pesawatnya. Paham? Jadi ketika pesawat membutuhkan sesuatu, akan ditanyakan pada insinyur pembuatnya. Kita pun sama. Saat kita mengaku diri sebagai manusia, dan kalau sampai saat ini merasa diri masih manusia, maka semua hal yang kita butuhkan, yang tahu kebutuhan kita, yang tahu tentang apa yang kita rasakan, yang tahu tentang apa yang kita perlukan, hanya pencipta kita. Karena itu kalau Anda menginginkan sesuatu hal yang sifatnya umum kita butuhkan, terkait kebutuhan hidup kita sebagai manusia, maka kita harus bertanya kepada yang menciptakan kita. Baik, kita sepakati dulu di sini. Mohon izin, ini di sini semuanya masih manusia. Nah, boleh angkat tangan? Yang bukan manusia? Manusia ya? Baik, mau jin juga nggak ada masalah. Toh jin juga Allah yang ciptakan. Malaikat juga tidak ada masalah. Toh malaikat yang Allah ciptakan. Tapi barangkali kita lebih dekat kepada kemanusiaan dibandingkan dengan makhluk yang kita sebutkan. Karena itu, kalau kita sepakat masih manusia, dan kita ingin bahagia, kita mesti bertanya kepada pencipta kita. Dan keterangan Allah, itu mustahil kita bisa dapatkan langsung. Karena status kita saat ini bukan Nabi, bukan Rasul. Saya tegaskan lagi, bukan Nabi, bukan Rasul. Hanya Nabi dan Rasul yang mendapatkan kesempatan berita langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik lewat tirai penyingkap, lewat malaikat, ataupun cara lain yang Allah kehendaki. Izin bertanya yang kedua kali. Ada Nabi di sini? Halo? Tidak ada. Kalau Nabi pun tidak ada, maka mustahil Rasul bisa hadir di sini. Karena itu, kita mesti bertanya kepada keterangan Allah yang pernah dibawa oleh Nabi, pernah disampaikan oleh Rasul. Semua keterangan Allah yang disampaikan pada Nabi, disampaikan pada Rasul, disebut dengan wahyu. Wahyunya disebut dengan ayat. Kumpulan ayatnya disebut dengan Al-Quran. Wahyu yang diberikan pada para Nabi, itu umum didapati oleh setiap Rasul ketika mereka menyampaikan risalah kepada umat. Rasul pertama Nabi Nuh alaihissalam. Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wan nabiyina min ba'di. Kami wahyukan kepada Muhammad seperti kami wahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Jadi yang menerima wahyu dari Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekitar setidaknya ada 36 sampai dengan 37 generasi. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas alaihi salam bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nagur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam bin Azar atau bin Nagur bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihi salam. 37 generasi. Kalau kita teruskan sampai ke Adam sebagai Nabi, ada kisaran 43 generasi sampai ke Adam alaihissalam. Bin Mihlail, bin Matushalah, bin Kinan, bin Anwas, bin Thith, bin Adam alaihissalam. Nabi Nuh sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap wahyunya disebut dengan satu disebut dengan alamat. Alamat itu asalnya dari bahasa Arab. Dari bahasa Arab. Dari kata alam. Diserap kemudian jadi alamat. Tanda yang mendekatkan Anda pada tujuan. Di mana alamat Masjid An-Nur di Bio Farma. Ketika Anda tahu alamatnya, lebih dekat Anda sampai ke tujuan. Tidak mengerti alamatnya, maka tidak mudah bagi Anda menemukan tempat dan tujuannya. Tapi jika Anda ingin mendekat kepada Allah, maka tandanya tidak disebut dengan alamat, tapi disebut dengan ayat.
Karena itu Al-Quran kumpulannya disebut dengan ayat. Ketika dibacakan ayatnya, semakin dekat Anda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah saat Anda baca ayat merasakan kedekatan dengan Allah? Yang paling hebat, maaf, kalau orang sudah semakin dekat dengan Allah, jangankan baca Al-Quran, mendengar Al-Quran pun dibacakan, bisa bertambah kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran surah ke-8 Al-Anfal, ayat yang kedua. Wa idza tuliyat ayatuhu wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan bila dibacakan pada mereka ayat-ayat Allah, bertambah kedekatannya dengan Allah dan semakin terkait ia tawakalnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kumpulan ayat-ayat yang dibacakan itu yang disebut dengan Al-Quran. Al-Quran, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Apa isi Al-Quran? Ternyata bukan cuma bacaan, tidak sekedar ayat yang dibacakan, tapi dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas, semuanya itu adalah firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan petunjuk kehidupan kita. Tadi yang saya sampaikan, petunjuk kehidupan segala yang kita butuhkan. Dalam bahasa Arab kalau satu disebut dengan hidayah, kalau jamak disebut dengan hudan. Maka teruskan ayatnya, Quran surah kedua ayat 185, paling kiri di pertengahan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Apa fungsinya? Hudan linnas. Kami jadikan dari Al-Fatihah sampai An-Nas sebagai petunjuk kehidupan manusia. Hei Anda makhluk yang memohon kepada Allah supaya mendapatkan kesembuhan yang cepat. Dari mana solusinya? Lihat Quran. Karena Allah Sang Khalik memberikan informasi lewat Al-Quran. Kita tidak bisa berkomunikasi langsung. Hei Anda yang tengah gelisah, memohon ketenangan kepada Pencipta. Dari mana ditemukan? Buka Al-Quran. Demikian ketika kita menginginkan kebahagiaan yang luas dalam kehidupan kita. Anda ingin bahagia di rumah, ingin bahagia kemudian di kantor, bahagia kemudian dalam kehidupan sosial. Kalau semua ingin diraih, semuanya sederhana. Bahagia itu sederhana. Lihat Quran. Maka di situ diterangkan kepada kita bagaimana cara meraihnya. Paham sampai sini? Maka dari situ kita membuat judul bahagia dalam naungan Al-Quran.